aplikasikan di rumah masing-masing. Mau tahu cara membuatnya? Yuk, kita tonton videonya sampai habis ya. Pertama kita siapkan daging ayam, atau teman-teman juga bisa pakai daging sapi atau daging ikan sebanyak 500 gram saja. Kemudian 8 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 butir telur ayam, bisa telur ayam kampung atau telur bebek, 1 butir saja. Kemudian kita siapkan juga 6 bawang putih dan 1 batang daun bawang. Ini bawang daun atau daun bawangnya itu opsional, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian 1 sendok makan bawang goreng, garam secukupnya. Di sini saya pakai 1 sendok takar ukuran 5 ml. 1 bungkus kaldu bubuk, bisa merek apa saja, kaldu ayam ya, karena dagingnya daging ayam. Kemudian 1 bungkus merica bubuk, bisa juga merek apa saja. Dan sedikit baking powder. Baking powdernya itu nanti nggak terlalu banyak, dikit aja. Kemudian 5 sendok makan air mineral. Kita mulai dengan menghaluskan bawang putih dan daun bawang dulu ya. Jadi di sini saya haluskan dulu bawang putih dan daun bawang supaya benar-benar halus. Bisa juga sebenarnya dihaluskan dengan daging dan adonan lainnya, tapi supaya dipastikan halus, benar-benar halus, jadi saya haluskan dulu secara terpisah. Ini sudah halus ya bawangnya. Baru setelah itu masukkan daging ayam dan digiling bersama dengan bawang yang sudah dihaluskan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gilingan daging atau penggiling daging, silahkan pakai itu. Yang punya blender juga, kalau misalnya pisau blendernya benar-benar tajam, bisa dicoba. Jadi harus dipastikan dulu pisau blendernya itu tajam dan bisa menggiling daging, atau blendernya itu blender yang memang bisa menggiling daging. Kalau misalnya hanya blender yang pisaunya tidak terlalu tajam, ditakutkan akan rusak nanti blendernya. Jadi harus dipastikan dulu ya kalau mau menggiling daging. Ya, ini dagingnya sudah sangat halus seperti ini. Kalau sudah halus seperti ini, kita tinggal campurkan dengan seluruh bahan yang tadi saya sudah perlihatkan ya di awal. Untuk mencampurkan bahan-bahan untuk bakso ini, bisa saja sebenarnya teman-teman kalau mau pakai wadah kemudian diuleni dengan tangan, akan tetapi lebih bagus, lebih merata kalau dicampur dengan alat untuk mencampur adonan bakso. Nah, saya masukkan dulu daging ya, daging yang sudah digiling. Kemudian masukkan juga tepung tapioka, takarannya itu 8 sendok makan tepung tapioka. Kemudian 3 sendok makan tepung terigu. Masukkan juga telur ayam yang tadi sudah disiapkan. Kemudian kita masukkan bawang goreng, lalu garam. Dan tidak lupa masukkan juga kaldu bubuk. 1 bungkus kaldu bubuk ini kita masukkan rasa ayam ya.
Kemudian 1 bungkus merica bubuk juga masukkan semua. Dan jangan lupa untuk masukkan baking powder seujung sendok saja, tidak usah banyak-banyak. Lalu masukkan juga air mineral 5 sendok makan. Dan sekarang kita akan campurkan semuanya. Di sini saya pakai alat untuk mencampur adonan bakso. Kalau misalnya teman-teman di rumah tidak ada alat untuk mencampurkan adonan bakso seperti ini, dulu waktu saya belum punya alatnya, saya pergi ke pasar. Di situ ada tempat untuk menggiling bakso. Jadi tinggal bawa aja bahan-bahan ini dan kita giling di situ. Nah, ini bahannya sudah tercampur semua, jadi sudah rata semua. Seperti ini. Selanjutnya kita masak air dengan sedikit minyak goreng. Pakai api kecil ya. Jadi kita akan masak dengan api yang kecil. Kemudian kita membuat bulatan baksonya. Nah, ada 2 cara dan ini cara pertama ya. Pakai 2 sendok, kemudian dibulat-bulat seperti ini. Seperti ini ya. Mohon maaf kalau misalnya bulatannya tidak terlalu sempurna, maklum bukan expert. Jadi kita coba dulu ya. Nah, seperti ini 1. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau tangannya kotor, atau misalnya nggak mau terlalu ribet gitu ya, nggak mau banyak pegang-pegang ini itu, ya tinggal pakai cara ini. Ini cara yang pertama untuk membulatkan baksonya atau mencetak baksonya. Kemudian ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah menggunakan tangan langsung. Ini biasa dipakai oleh tukang-tukang bakso gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh bakso-bakso, tukang-tukang bakso, biasa kalau tukang-tukang bakso itu pakai cara seperti ini karena cara ini lebih cepat. Tapi ada juga sih tukang bakso yang memang punya cetakannya, jadi bulatnya itu bagus, terus rata semua, terus sama semua gitu ya ukurannya. Nah, kalau ya kita yang masih pemula nggak punya alat, ya bisa pakai cara ini. Terserah mau cara yang pertama atau cara yang kedua. Mana yang menurut teman-teman lebih mudah dan lebih nyaman gitu buat kalian. Jadi ini baksonya sudah mulai kita cetak ya, udah banyak nih. Nah, nanti kalau misalnya ada bakso yang sudah ngapung gitu ya, mengapung ke permukaan air, nah, itu sudah bisa diangkat. Ini seperti ini sudah mulai banyak ya bakso yang ngapung ke permukaan air, itu sudah bisa diangkat, itu sudah matang. Nah, seperti ini. Oke. Saya mau tunggu yang ngapungnya agak banyak dulu ya, terus mau tunggu agak mendidih gitu ya, mendidih. Jadi biar kita sekalian gitu angkatnya. Ini sudah mulai naik, itu tandanya sudah bisa diangkat dan kita tiriskan nih seperti ini. Coba lihat. Walaupun sebenarnya nggak bulatnya itu ya, nggak terlalu bulat kayak di tukang bakso gitu ya, tapi lumayan lah ya. Seperti ini. Enak banget ini teman-teman. Ya. Jadi ini setelah ditiriskan, jadi bakso itu jangan sampai tidak ditiriskan ya. Jadi tiriskan, atau kalau misalnya teman-teman punya es batu, jadi habis diangkat itu langsung dimasukkan ke es batu. Tapi kalau nggak punya ya tiriskan saja sampai dingin. Kalau udah dingin, udah agak dingin, itu teksturnya itu kenyal banget, kerasa banget. Beda kalau misalnya kita langsung angkat, misalnya kita angkat terus kita langsung makan, masih panas begitu. Nah, itu teksturnya itu masih nggak terlalu kenyal. Tapi setelah sudah dingin teksturnya kenyal. Ini saya coba ya potong, saya coba belah.
Dan mau kasih lihat nih ke teman-teman tekstur dari bakso ayam yang saya buat ini. Kenyal banget ya. Terus ngembang juga. Ini mungkin karena pakai baking powder tadi kan. Jadi ngembang, ya dia tidak kempes gitu. Bagus. Bagus banget nih hasilnya. Padat lagi isinya. Nah, ini bakso yang sudah saya pakaikan kuah. Ini contoh sajian bakso yang sudah pakai kuah. Kemudian ini tadi baksonya sempat saya goreng dulu, kemudian ditusuk-tusuk pakai tusuk sate dan dituang dengan saus sambal. Jadi ini salah dua. Jadi ini beberapa inspirasi ya, inspirasi untuk memasak bakso. Teksturnya benar-benar kenyal, enak. Teman-teman bisa pakai daging sapi, bisa juga pakai daging ayam atau daging ikan. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.